Setiap kita pasti punya rasa dendam. Pasti punya ini. Tapi ketika kita minta Allah lupakan. Kita minta Allah bersihkan. Enggak Allah, saya enggak mau ada rasa dendam. Enggak mau ada rasa benci. Lesti selalu ngajarin Abang El untuk manggil saya ayah gitu. Mungkin Lesti tahu bagaimana saya rindu dengan kata-kata itu. Ya, rindu dengan suasananya. Tapi dari itu Lesti selalu meminta anaknya memanggil saya itu ayah gitu. Itu yang bukan uncle gitu ya. Tapi itu buat gue tuh baper. Karena orang baik itu gak hanya seputar semuanya materi aja, enggak gitu. Tapi ada kita cuman pengen ditanya kita baik-baik saja atau enggak gitu. Ini saya belum cerita dimanapun. Lesti pernah kirimin saya makanan gitu. Itu buat saya terharu gitu. Buat ketiga anakku, ya Koko, Thalia, Tania, tetap kalian menjadi anak yang baik. Mau apapun, siapapun menghalangi, mau siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam telinga kalian, ya insya Allah nanti Allah tunjukkan semuanya. Gitu ya. Insya Allah tunjukkan semuanya. Ya saya cuman bilang setiap pergantian hari ya ayah selalu mengharap ada satu keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kok gak ada suaranya? Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dengan sosok yang akan hadir bukan hanya dikenal sebagai presenter papan atas, tapi juga seorang aktor, komedian, pengusaha sekaligus public figure yang telah menemani masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Ini dia Koko Ruben Onsu. Ya kan, bukan hanya presenter papan atas Indonesia Terus presenter, aktor, pengusaha, penyanyi, semua lengkap. Ya kita kan udah kenal lama, kenal deket banget, udah ya kalau ngomongin deket mah udah nggak bisa ungkapin lagi deh gitu. Tapi Koko menceritakan lagi dong kepada Gen Z tanah air ini bagaimana dulu proses perjalanan karir Koko masuk ke industri musik terus sampai nyanyi. Itu kenapa nyanyi bisa memberanikan diri gitu? Itu gimana ceritanya? Maksud lo memberanikan diri? Kok memberanikan diri maksud lo? Oh, ya, itu lebih tepatnya tuh gue nekat, ngerti gak? Jadi berawal karir dari tahun 97. Ya, tahun 97 itu bersama Aditya Gumai. Dan ya memang kalau proses syuting itu masih TVRI gitu ya. Di tahun 97 itu, tapi tayangnya udah di TV nasional, tapi studionya TVRI gitu. Yang sejujur-jujurnya ya aku banyak berkembang, banyak punya percaya diri. Gimana sih? Lu orang yang dulu nggak diarepin, nggak dilihat, nggak dipandang gitu. Terus tiba-tiba lu ada di ruangan orang-orang yang pada berlomba atau beradu untuk menjadi seorang bintang. Iya kan? Percaya dirinya udah dahsyat banget kan. Tapi kalau gue untungnya berani mencoba gitu. Masuklah ke Sanggaran Nanda tahun 97, singkat cerita. Berkembanglah, punya kepercayaan diri lah. Di situ lah gue ketemu Olga. Nggak lama gue masuk, serang 2 bulan apa 3 bulan ya Pak. Itu Dude Herlino. Itu yang memang sebenarnya dari dulu tuh kita barengan tuh. Itu seangkatan sama Koko? Beda bulan kalau sama Dude. Ya Allah. Gitu. Sama dia. Terus iya. Sama Dude Herlino. Ya Allah. Gila kan? Prosesnya memang gue sama Dude sama Olga itu kita kalau casting punya keinginan yang beda-beda. Tapi casting apa aja datengin. Ya, karena Dude doang yang punya mobil. Jadi numpang tuh ceritanya, barengan gitu ya? Lebih halusnya nebeng ya. Jadinya lebih. Oh ya bener-bener nebeng. Gue nebeng sama dia gitu. Ntar habis dari tempat dia baru gue naik angkot sekali doang udah gitu. Nah justru malah sebenarnya gue itu gak tertarik dunia presenter tuh gak sama sekali. Kenapa?
Nggak tahu, nggak tertarik. Gue casting aja sinetron yang nggak keterima, apalagi presenter. Udah jerawatan, jelong. Enggak lah. Parah deh, gue mah dulu. Ini mah udah kena merkuri. Udah beda ceritanya loh. Ya, Iya, jadi casting. Ya pokoknya intinya tiba-tiba gue malah ke presenter, Dude malah di sinetron. Dan bener-bener pada saat itu gue lagi di Super Mama, di Mama Mia. Mama Mia. Dude meledak juga di sinetron apa dia, gue lupa dia, Leontin atau apa gitu. Terus kita bisa barengan dan Olga juga sama gitu. Di waktu yang bersamaan semuanya. Jadi kan sebenarnya nggak banyak tahu kalau sebenarnya kan gue Olga Dude itu kan berteman banget gitu. Barengan lah berjuang. Barengan gitu. Jadi ya mengawali karir dari situ sampai sekarang ini. Gitu. Tapi yang pertama kali memberikan gue kesempatan menjadi pembawa acara ya Aditya Gumai. Gitu. Zaman dulu mah pembawa acara lo nggak bisa kayak gitu. Gue kalau bawain acara tuh di TV ya, Antv dulu. Karena PH-nya Aditya Gumai. Itu gue kalau mau nge-host itu sama kayak orang news anchor, lu mesti nulis skrip dulu. Oh sendiri? Gue siaran. Kalau sekarang kan enak udah ada prompter gitu-gitu, ada feeding. Iya. Oh dulu ada feeding, tapi feeding bukan feeding yang direct apapun. Cuman countdown atau apa gitu. Terus sampai akhirnya gue bikin skrip. Kalau kita siaran Senin, pengajuan udah dari Jumat. Ya Allah. Sabtu kalau ketolak lagi yang paling ngeri kalau seandainya Minggu masih ketolak. Wah itu lu udah makin last minute tuh. Gitu. Kok berarti Koko tuh dari presenter dulu ya? Presenter. Oh Lenong enggak dong? Lenong dulu, Lenong bocah dulu. Dude juga sama Lenong juga. Dude, Zizi Sahab, Prilly. Itu sama di tempat yang sama kita. Habis itu baru ya akhirnya dari presenter udah sampai sekarang ini presenter. Tapi lu percaya deh gue sampai menjadi pembawa acara itu bentar ya artis lagi syuting ya. Terus ini kok fans bisa masuk sih? Ya Allah. Jadi dalam proses itu gue bener-bener gak mikirin gue mau jadi artis. Pokoknya intinya gue punya duit. Intinya gue punya duit gitu. Jadi gak ada kepikiran gue nanti harus gini. Tapi justru dia gini. Gue nih dari pembawa acara semuanya itu dari pengganti. Oh iya? Dari backupan dulu? Backup. Mama Mia tuh bukan gue. Terus kan Dede ada sedikit tahu yang Koko pernah cerita bahwa ada salah satu yang Koko yang jadi backupnya terus orang itu kurang bisa dibilang kurang seneng lah. Nah itu menanggapinya gimana kok? Backupan kita. Yang mana sih dia? Gue lupa deh. Kita kan terlalu banyak terlalu banyak bab nih. Jadi si acara ini tuh Koko tuh jadi backupnya. Nge-backupin orang lah gitu. Oh iya. Ya memang kadang kan di dunia presenter tuh pasti ada nggak mungkin nggak sekencang dunia penyanyi kali ya gitu. Tapi kalau presenter itu kan ada rasa cemasnya. Ya ketika ada itu. Tapi gue kan waktu itu cuma menggantikan. Dan gue tuh sama sekali tidak pernah mau kalau memang misalnya itu buat sengaja mengganti enggak. Pasti gue lebih milih enggak. Tapi gue tuh backupan pengganti gue itu. Backupan gue itu gue nge-backup itu karena memang dia nggak bisa hadir atau mungkin terkadang gue di awal dulu muncul yang berikutnya baru dia tapi akhirnya gue jadi kelanjutan gitu dan itu gue sering terjadi gitu. Jadi dari Mama Mia itu bukan gue, pokoknya pada saat itu karena Mama Mia cash bayarnya gue oke lah, yang namanya anak kosan yang penting hidup lu nyambung. Ya Allah ya kan? gas aja udah sampai terus deh ranking 1 Brownies itu juga bukan gue sebenarnya. Awalnya siapa? Igun gitu. Oh iya? Sama siapa gitu gue gak tahu ya. Lu ntar komennya di kolom komentar ya. Terus mohon maaf ini ada pengganggu. Jadi mereka ini gue suka bisa gue bisa ngelihat sesuatu yang memang orang gak lihat. Gitu ya. Iya. Terus prosesnya tuh semuanya tuh gak gampang. Iyalah. Gitu. Terlihat sampai Koruben bisa bertahan sampai detik ini gitu. Insya Allah ya. Pokoknya dan terus yang paling kadang-kadang kita suka terharu itu berprosesnya itu proses kita menuju lokasi syuting. Iya gak sih? Iya benar, naik motor, Aduh. naik angkot. Dulu gue punya ongkos 5.000 aja tuh udah sombong loh. Iya? Parah. Ya. Bilar lu, soalnya Bilar lu Lu baca gak acaranya nih? Let's talk lu. Kok?
Iya. Kasih tips dong. Iya. Bagaimana Koko bisa mempertahankan karir di industri presenter, di industri hosting? Kalau gini, mempertahankan gini, gue nggak ngerti. Mungkin orang yang bisa lihat gitu ya alhamdulillah gitu ya. Tapi yang paling penting buat aku tuh yang tidak bisa dikalahkan itu adalah attitude. Attitude. Ya, jadi ketika lu berkarir, kalau lu sudah tidak bisa yang namanya mematuhi attitude lo, gue rasa lu selesai. Kalau menurut gue, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya kalau attitude gue, ya kita sering ketemu sama orang yang banyak orang gitu kita ketemu gitu. Banyak karakter lah. Iya, banyak karakter dan akhirnya ya karakter yang seperti itu yang memang benar-benar akhirnya kegila sendiri gitu. Menurut gue gitu. Makanya kalau dalam berproses menjadi pembawa acara itu ya sama kayak sulitnya penyanyi. Kan penyanyi orang tinggal nonton doang enaknya. Dia nggak tahu bagaimana ngulik lagunya, bagaimana menjiwainya, bagaimana kalau dia dapat temen duet lu mesti bagi suaranya kan. Ya gitu, kalau kita jadi presenter kan gitu. Tiba-tiba kita dapat partner baru atau kita harus wawancarain mereka lagi promo film, entah promo ini kan lu mesti ngebagi. Yang paling susah itu kan kalau presenter itu ketika ada lu harus menyampaikan habis ketawa ada berita duka. Itu nuruninnya itu dahsyat benar. Terus lu mesti naikin moodnya lagi. Mesti ngebakar lagi itu. Itu buat gue sih semua presenter yang melewati itu gue sih keren gitu. Gue tetap memberikan apresiasi sama teman-teman sesama presenter itu ya dahsyat. Mereka bisa fokus feeding. Ini di feeding nih, bukan rame lagi nih. Ini ngomong terus kita harus dengerin partner kita ngomong. Ya, itu sulit. Kalau pada saat kita jadi presenter itu pas kita lagi menjadi pemimpin dalam suatu acara, kita tuh berakting nggak sih kok sebenarnya? Menjadi pembawa acara tuh kayaknya nggak perlu karena lo harus jadi diri sendiri. Jadi kalau gue ada orang nih maunya gue menjadi pembawa acara seperti Coki Sitohang yang nggak bisa, gitu. Gue nggak bisa. Makanya kalau ketika gue dapet acara tuh gue pasti tanya dulu, lo apa konsepnya? Ini gimana? Gue tuh pasti bisa nggak ya? Gue tuh bisa nggak ya? Nyambung nggak nyawanya dulu gitu. Karena kan acara tuh suka maksain orang untuk menjadi pembawa acara di situ, tapi akhirnya jadi ngegerecokin kan, gitu. Nah gue tuh. Contohnya siapa coba sebut? Ada nggak? Di sini deh, di sini. Inisial ya, Rizky Bilar, itu ya. Tuh, udah di belajar ya kan beda Rizky Bilar Leslar tuh kan nama lengkap. Jadi nggak, jadi gini, kalau misalnya berakting dalam sebuah pembawa acara menurut gue enggak, karena rundownnya pun udah penuh, kecuali ada beberapa part yang memang lu dibutuhkan untuk pura-pura nggak tahu gitu. Ada ya. Iya, misalnya ada teman kita ada kita mau surprise ulang tahun nih, ya kita kan mesti menyusun skenario itu kan gitu. Jadi itu hal yang menurutku ya saya sangat amat mencintai dunia presenter karena susahnya menjadi pemain sinetron itu rumit gitu. Kalau pembawa acara kan lo udah urutan tuh dari pertama sampai terakhir. Dan iya kan? Dan dalam satu acara misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai gitu ya. Pulang. Koko, pertama kali yang membuat hati Ko Ruben tergerak untuk hijrah waktu itu. Jadi pada saat aku mau memutuskan masuk Islam gitu, Lesti tahu, Habib Usman, Kartika Putri, Lesti. Dia tahu gak tuh? Tahu lah ya, laki lo ya. Ya dia berempat tuh. Ya kan? Nah itu yang selalu gue bawa ketika gue ditanyakan sama orang. Karena itu menjadi sejarah dalam perjalanan gue menjadi seorang muslim gitu. Makanya ketika memutuskan itu bukan hal yang mudah gitu. Ya karena benar-benar gue lepas semuanya. Tidak ada satupun yang gue bawa. Gitu. Jadi gue selesaikan dulu dalam problem rumah tangga, selesai. Semua selesai. Gue memulai untuk menata diri. Gitu ya. Ya sama kayak lu lagi bebenah rumah, ada aja kan. Mau mulai lagi bangunan yang baru, mengisi ruang-ruang yang kosong. Itu yang gue lagi coba rapihkan dan benahi gitu. Bahkan ya semua orang gitu percaya pasti semua orang punya cobaannya masing-masing. Lesti salah satu orang yang tahu banget bagaimana saya sedih, bagaimana saya bingung melakukan hal apapun gitu. Tapi nggak banyak orang tahu kalau
Lesti cukup banyak andil dalam perjalanan saya ketika lagi menentukan arah gitu. Ya, usia dia masih muda, tapi dia bisa menjadi orang yang lebih dewasa ketika saya benar-benar apa yang harus saya lakukan dan dia nggak pernah lepas saya gitu. Bahkan ini saya belum cerita dimanapun. Lesti pernah kirimin saya makanan gitu. Itu buat saya terharu gitu. Dia tanya, kok mau makan apa gitu. Enggak gitu. Cuman pas dia lagi nanya, enggak nih dia mau masak ini. Ya saya sebutin dan 1 jam berikutnya makanannya udah sampai. Masakan-masakannya Lesti itu yang Masya Allah ya, saya ketika saya lebih banyak menutup diri, lebih banyak diam pada saat itu, Lesti benar-benar gak lepaskan saya dari sisi perhatian, dari sisi makan, terus juga ngajak ngobrol untuk apa ya, mau cerita atau enggak gitu, itu ya Masya Allah itu udah jadi ya amalnya Lesti sampai terus selamanya gitu. Makanya dalam proses perjalanan saya menjadi seorang muslim, saya selalu bilang kemanapun ya Kartika Putri, Habib Usman, Lesti, Bilar itu menjadi dalam perjalanan saya menjadi seorang muslim gitu. Karena mereka membantu saya untuk menutup rapat cerita ini sampai saya benar-benar bisa rilis gitu. Bercerita itu kan karena lu nggak mudah ya untuk lo menceritakan proses perjalanan lo gitu. Makanya apapun itu bersama ya Lesti gitu, Bilar gitu, ya kita bercandaan full gitu, seneng. Jadi tidak ada dalam satu tempat kita lagi ada masalah nih. Mereka bukan tipe orang teman juga yang ngedonder kita. Jadi gimana sih kronologinya? Gimana sih gitu? Enggak. Tapi mereka memberikan tempat yang nyaman untuk kita duduk aja ngobrol, tenang, ketawa udah. Kadang kita balik juga sampai jam 2 pagi, setengah 3 pagi. Itu seperti kayak kita udah itu tanpa cerita, tanpa ngomongin apapun ya. Ketawa aja itu seperti kayak relax gitu. Tanpa kita pergi ke satu tempat ditanya lagi gitu. Jadi tanpa mereka mesti ngomong, mereka sudah tahu hal yang mesti dilakukan itu seperti apa gitu. Jadi tingkat kenyamanannya gitu, dan ada Ramzi juga gitu. Itu yang aku bilang ya Allah kirim itu gitu, ya Allah kirim itu sampai saya itu nggak bisa berkata apa-apa sama gini. Kalau lu udah serahkan hidup lu gitu, lu jangan takut kalau aku gitu jawabannya Dek. Karena kalian ini ada di saat saya memang benar-benar sebenarnya membutuhkan support itu gitu. Memberikan support itu. Jadi ini adalah ungkapan kebahagiaan saya karena saya dikelilingi oleh orang-orang baik. Makanya ini pun saya tidak pernah sampaikan secara detail. Tapi saya ya insya Allah mudah-mudahan apapun itu kebaikan mereka gak pernah saya lupakan gitu. Itu yang karena orang baik itu gak hanya seputar semuanya materi aja, enggak gitu. Tapi ada kita cuman pengen ditanya kita baik-baik saja atau enggak gitu. Dan di super sibuknya Lesti gitu, mereka memberikan perhatian dan Bilar juga kita sambil bercanda gitu. Jadi hal yang tidak memojokkan, mereka tidak memojokkan dalam atau menanyakan terus detail minta kronologinya. Itu yang kadang-kadang kita kalau lagi ada masalah suka bingung kan, menceritakan lagi dari awal kayak aduh ini luka yang gue harus bangun itu udah gue langsung harus bangkit lagi gitu, harus cerita lagi gitu. Jadi saya pasti mencari tempat-tempat yang lu nggak perlu nanya gue gimana, pokoknya lu pasti tahu suasana gue gitu. Itu sih Dek sebenarnya yang aku pengen, aku datang ke sini itu karena hal yang ini saatnya gue harus bisa menceritakan tentang kebaikan seseorang tanpa diminta gitu. Dan yang Masya Allahnya ini saya bercerita karena ya Lesti banyak membantu untuk memberikan saya support dan semangat untuk bisa terus menjadi ayah yang baik, support itu.
Salah satunya tahu nggak? Dede sadar nggak? Kayak misalnya sama Abang L, banyak orang yang datang gitu. Tapi Lesti selalu ngajarin Abang L untuk manggil saya ayah gitu. Itu buat saya tuh bukan yang Lesti sengajain, tapi itu hal yang buat saya ternyata masih punya yang dimana bisa mengerti arti kata sahabat gitu. Jadi mungkin Lesti tahu bagaimana saya rindu dengan kata-kata itu, ya rindu dengan suasananya. Tapi dari itu Lesti selalu meminta anaknya memanggil saya itu ayah gitu. Itu yang bukan uncle gitu ya. Tapi itu buat gue tuh baper. Karena itu salah satu support yang kayaknya lu tetap menganggap gue adalah figur ayah gitu. Iya dong. Gitu. Jadi iya itu receh banget kan. Tapi buat gue tuh satu hal yang kayak satu energi besar lagi, gue semangat gitu. Dek. Makanya kalau kayak telepon kalau sama Lesti tuh cuman telepon tuh kita ya cerita. Kadang malah gak ngomong. Kadang gak ngomong apa-apa, udah gak ngomong apa-apa gitu. Tahu suasananya gitu. Makanya dalam hal kerjasama, kita pasti bekerja sama dengan banyak orang. Tapi kan mulut kita untuk berbicara tentang hal pribadi yang kita lagi jalan itu gak gampang. Apalagi ketika saya memasuki sebuah lembaran baru menjadi seorang muslim gitu. Jadi Masya Allah, ini saya cuman bilang ya semua Allah yang atur gitu. Saya udah gak mau kanan kiri lagi, semuanya saya lepas semuanya. Tapi saya cuman bilang ya Allah pokoknya saya ikut semuanya Allah arahkan gitu. Jadi Allah biar teman yang Allah pilihkan. Karena itu tuh pengaruh banget tuh buat mental kita tuh pengaruh banget. Gitu loh Dek. Ya Masya Allah ya, karena memang gak mungkin Allah juga mempertemukan kita, mendekatkan kita semakin dekat kalau memang gak ada tujuannya. Iya. Terus terlepas itu juga Koko Ruben juga kan memang sosoknya Masya Allah sekali, baik. Ya kalau berbicara kebaikan Koko Ruben, kita udah gak bisa ungkapin pakai kata-kata lah. Terkhusus buat Dede pribadi ya, karena jauh Dede sebelum menikah dulu memang selama waktu Dede masih berproses dalam berkarir gitu. Koko Ruben juga salah satu orang yang memberikan wadah juga waktu itu buat Dede gitu. Karena ya pada saat Dede pertama kali pakai kerudung di tengah orang-orang yang kok Lesti, ya Lestinya udah pakai kerudung gak jadi gitu, ada kerjaan terus gak jadi, tapi Koko Ruben justru malah selalu melibatkan waktu itu ya. Mungkin ini juga tanpa kita sadarin ya ternyata kalau kita kilas balik waktu pada saat Dede juga belajar untuk lebih baik menutup aurat, memakai jilbab, Koko Ruben juga ada buat Dede kan. Ya begitupun sekarang alhamdulillah sekali Dede bangga, Dede senang bisa menjadi bagian dari sekian banyak orang gitu, dan salah satunya Dede yang menjadi saksi bahwa Koko Ruben memutuskan untuk menjadi seorang muslim itu suatu kebanggaan yang luar biasa sih. Masya Allah ya. Pokoknya Dede selalu mendoakan Koko Ruben istiqomah, sehat yang paling penting. Amin, ya. Terus bahagia, karena Dede selalu bilang sama Koko Ruben, kok kita tuh hidup jangan selalu untuk orang lain, karena kita gak bisa nyenengin banyak orang. Untuk diri sendiri aja dulu. Kuat, sehat, udah. Sisanya biar Allah aja yang beresin. Tepuk tangan dong buat Koko Ruben. Aku mau kasih tahu yang udah pasti top number 1 alias nomor 1 kalau mau cari HP ya langsung aja ke PS Store. HP pejabat, harga merakyat. Tapi ngomongin itu waktu itu Kakak Bilar kan nonton
yang Koko sama siapa ya waktu itu bilang pokoknya yang waktu itu tahu Koko masuk ke Muslim tuh Kak Bilar sama Dede Bukarput sama Habib kan. Kakak terharu loh. Sampai Masya Allah ya. Gue waktu sholat id pertama kan. Iya. Ini sholat id pertama ini sejarah. Gue cerita terus tau ini mah kemana-mana. Dek ini gue gimana nih sholat id katanya Lesti bareng aja sama Dede katanya. Ayo. Terus gini. Oh iya oke. Nah terus gue telepon tuh. Saya telepon sama Lesti. Dek ini gimana gue sholat idnya Dek. Sama Dede aja oke. Terus gue lagi pikir pas gini. Dek lu kan sap perempuan. Kun gue laki-laki beda. Udah kayak gitu gue langsung gini. Akhirnya sama Lesti malam takbir kita meeting. Ya kan? Iya. Di sensi. Di malam takbir kita. Iya, ya meeting kan? tuh di sensi. Udah kita ngomongin aja di sini, yuk kita malam takbir di sensi. Udah driver pada pulang, iya kan? Sendiri. Nyetir nih gue. Selama gue jalan, gue nyetir gue ngomong begini. Siapapun pokoknya nih, gue bilang gini. Pokoknya nanti gue nih, kalau nggak ketemu jalannya sama lu nih, ya berarti gue akan sholat dengan yang gue niat ini. Iya. Gue sambil nyetir, pokoknya pada saat gue vale, siapapun yang nyapa gue, mau ngucap selamat malam, Kak Ruben, minta foto, siapa aja mau itu security. Apapun gue, ya. apapun, mau itu security atau anak kecil, misalnya kalau security gue akan numpang rumah dia. Kalau anak kecil gue bilang mana orang tua lo, gue mau numpang sholat di rumah lo. Itu benar, benar, karena udah mentok, udah berapa jam lagi udah mau malam kan, kita malam. Udah kayak gitu, lu bayangin masa Senayan City segitu gedenya nih bintang datang. Masa Ya ada yang, Allah. biasanya ada yang senyum, ini nggak ada. Terus akhirnya, Nyapa nggak ada. Terus akhirnya? Lu tahu waktu gue mau naik menuju lo, Iya. yang turun tuh siapa yang nyapa gue? Siapa? The one and only, nggak ada lagi yang lain. Bingung gue, biasa ke mall pasti ada yang nyapa Kak Ruben. Foto. Tahu lagi deh. Malam. Lu tahu yang pas turun dari atas, yang nyapa gue cuma siapa? Siapa? Ivan Gunawan. Itulah asal muasal gue sholat sama dia. Pas Idul Fitri itu kan? Iya. Sholat sama dia, gara-gara gue bilang ini, siapapun yang nyapa gue, dialah dari atas. Oma! Oma! Dialah. Gue lagi bilang, sialan. Nah dia tuh belum tahu. Oh iya. Dia belum tahu gue muslim Islam. Terus akhirnya gimana? Ya udah, pas dia turun gue bilang gini, diam berisik-berisik lu. Gini, lu mau kemana? Ada gue mau ke atas, ada Lesti di atas. Lesti ada di atas, iya. Gue bilang, lu ngejang ke atas, lu gak diundang, gue bilang gitu. Gue masih bercanda sama dia, sini. Dia tinggi banget, gue ngomong begini. Diam, lu jangan berisik, gue bilang gitu. Besok gue udah Islam, gue besok numpang sholat itu rumah lu ya. Lu tau gak yang dilakukan apa? Bukan ya Masya Allah, bukan Alhamdulillah ya. Dia ngomong apa? Tuh kan bener kan, lu tuh udah Islam. Lu tau gak di sensi segede-gede gitu. Gue diam lah, gue bilang, lu bisa diam gak gendut? Dia bukan ngucap gitu dulu ya. Karena dia ngerasa gue tuh bohongin dia. Gitu loh. Padahal kan udah diwanti-wanti, diam ya, jangan ngomong-ngomong ya. Jadi gitu dia. Yang manggil gue udah mau gak mau. Gue lagi bilang emang gue nasibnya mesti di tangan dia lagi. Dia ini udah sholat tuh akhirnya. Udah sholat gitu. Jadi gue bingungnya juga sama lu nih. Iya kan akhirnya nemu solusi. Ketemunya sama dia lagi. Berprosesnya udah begitu aja gue deh. Itu ya tuh garis Tuhan tuh ya. Itu makanya. Menakdirkan kita hari ini ketemu siapa. Jam berapa kita kenapa gimana udah ada. Iya gue percaya itu. Luar biasa sih Masya akhirnya Allah. Masya Allah. Koruben, ini Koruben bangun masjid dan rumah tahfiz tak sabar ingin sholat pertama. Itu ceritain dong di mana artikel ini tuh Koruben katanya lagi proses membangun masjid terus sama rumah tahfiz. Apa yang membuat Koruben pengen bangun masjid? Dari aku sebelum muslim aku udah punya masjid. Tanpa orang tahu itu padahal ya. Ada masjid ada, musola ada. Sekolah gratis ada. Masya Allah, Masya Allah. Nah kalau ini memang impian banget kepengen ada masjid yang deketan sama rumah tahfiznya gitu. Ya Masya Allah, Allah kabulin cepat banget prosesnya. Sekarang udah lagi proses. Udah 70%, Allah cepatkan 2 bulan dari yang saya pikirkan. Aduh Masya Allah, Masya Allah. Di mana tepatnya? Di Tangerang, Banten. Itu ya kalau seneng gitu, jadi maksudnya dari pemilihan catnya, pemilihan ya banyak. Itu saya prosesnya semua Koko yang iya alhamdulillah yang pilih tuh yang ngurusin. Iya warna catnya ini sekarang ini aku lagi cari itu loh
karpet yang buat imam. Kan yang di Turki tuh dia 8 cm gitu kan. Ke Baba aja. Hah? Ada dia? Ada, ke Baba ada kan di Baba Katian. Karpet yang buat imam yang tebel. Ada? Ada, iya ke Baba aja. Kalau Baba suruh nyanyi gue gak bisa nyanyi. Iya. Yuk bareng ya nanti kita ke Baba ya. Nanti kasih tanggal ya Kak, kasih tahu sama Baba ya. Kita Iya, ke gue sana. lagi senang aja kayak gitu. Kayak misalnya kemarin gue aku ke masjidnya Ustadz Riza gitu ya. Riza Basalama gitu. Itu ngelihat depan mimbarnya cakep lagi. Apa gue rubah lagi catnya? Gitu. Udah dilihat ya padahal ya. Udah dicat. Udah gitu, dicat udah gitu. ya. Udah semua ya pokoknya udah tinggal tacap-tacap gitu deh gitu. Apa gue rubah lagi catnya? Kalau gue rubah lagi catnya panjang lagi urusannya. Tapi bagus banget gitu loh. Jadi next masjid aja ini ya. Next aja gitu. Jadi gak berhenti-berhenti. Jadi gue lagi seneng gitu. Di tengah apa yang lagi gue jalanin sekarang ini gue seneng aja. Milih-milih cat yang bagus, ini yang bagus. Karena aku pengen semua anak-anakku di rumah Tafis nantinya mereka harus nyaman. Mereka harus menjadi orang yang membanggakan gitu. Dan minimal saya bisa banyak belajar sama mereka gitu. Jadi saya kepengen tempat yang nyaman buat mereka. Terus juga masjid yang nyaman gitu. Itu udah impian saya banget. Gitu. Karena nggak jauh dari situ tuh ada sekolahan lagi yang memang bener-bener masjid kita tuh berfungsi banget gitu. Gitu, masjid kita berfungsi banget. Jadi bakal rame terus ya? Iya insya Allah, makanya mudah-mudahan walaupun jauh ya gitu. Tapi saya lebih suka kalau misalnya ya Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah membangun masjid atau tempat ibadah atau yang berguna dan bermanfaat tuh lebih ke daerah-daerah terpencil gitu. Gitu. Walaupun kadang lu nyusahin diri kejauhan gitu. Tapi menurut saya di sana lebih memerlukan gitu. Ya. Di sana lebih memerlukan, di sana lebih pas gitu. Jadi makanya rumah Tafis, masjid, terus saya juga ada tempat ada di Bogor lagi ya. Insya Allah juga masih 60%. Itu bukan wisata tapi kita mengajak adik-adik di situ untuk belajar Islam lebih banyak. Jadi satu area besar. Jadi nanti kalau orang mereka-mereka yang pada mau manasik haji itu kita ada tempatnya. Terus belajar tentang cerita-cerita tentang kisah Rasul ya, Nabi dengan para sahabatnya itu insya Allah rampung gitu di Bogor. Masya Allah deh. Jadi Allah sibukkan dengan hal yang kayak gitu. Tapi ya perjalanan Koko ini luar biasa menurut aku. Aku aja yang dari lahir Muslim bisa dibilang belum selekoh Koko Ruben gitu. Maksudnya mendalami agama Islam. Terus baik dari hal-hal kecil. Semuanya tuh benar-benar dipelajarin. Bukan hanya dipelajari tapi memang dipakai gitu. Yeah. Terus mulai dari tadi kan tanya Koko kalau surat-surat pendek udah hafal belum? Udah, Masya Allah. Tapi kata Koko ada gurunya Koko yang ngajarin kalau kayak contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nggak ngasal hafal doang, tapi bacaannya harus benar serta kalau bisa artinya pun harus hafal gitu. Itu luar biasa banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Istiqomah terus. Insya Allah deh. Jadi aku benar-benar sangat amat menikmati gitu. Jadi kalau ditanya lu gimana, nggak ngapa-ngapain gue aja. Cuman kalau larinya gue ya sekarang ini ya ada hati kecil gitu, hati sedih. Ketika kita lagi mungkin kita rendahkan di mata manusia, ya saya harus cari tempat yang dimana di situ saya disayang gitu. Ya sholat gitu. Ya. Udah itu aja gue yang membuat sekarang ini saya bisa ketawa, bisa senyum, bisa ini karena ketika lu sudah berdamai dengan situasi itu ya bukan keburukannya yang saya lihat gitu. Tapi bagaimana Allah mencintai kita itu nggak putus sebenarnya. Kenapa terputus ya karena lu memutus komunikasi sama Allah kan. Gitu. Jadi makanya hal yang saya takutkan itu adalah ketika saya melewati tahajud tuh.
sampai ke subuh itu saya takut sekali karena itu kayak in depth-nya saya tuh dapet Momen ya. banget. Jadi Jadi kayak kalau kita kelewat lagi, sehari itu merasa bersalah pasti kan? alhamdulillah sampai sekarang ini saya 1,5 tahun ya menjadi seorang muslim. Ya udah pernah bolong, udah 2 kali saya terlewatkan sholat Masya tahajud Allah. gitu. Jadi itu Masya Allah 1,5 tahun selama jadi seorang muslim baru 2 kali sholat tahajud kelewat. iya. Tapi menurut Dede itu salah satu kenapa Ko Ruben itu bisa menghadapi dan bisa tetap tenang, bisa tetap apa ya, tenang menghadapi segala cobaan hidup yang menimpa Masya Allah. Koko gitu. Karena Kokonya tuh yakin gitu bahwa semua tuh kehendak Tuhan gitu, semua tuh kehendak Allah. Apapun gitu. Untuk anak-anak, untuk Koko pribadi gitu. Jadi terlihat sekali memang, ya mungkin orang di luaran sana nggak tahu ya, maksudnya momen Ko Ruben tuh kapan lagi ada di titik yang ngerasa gue capek gitu. Tapi bisa dibilang mungkin sok-sok tahuan ide ya. Pernah ada beberapa kali momen juga Koko mengungkapkan bahwa sebetulnya gue capek deh gitu. Tapi udah selesai itu, di tengah malam itu ternyata Koko kan melakukan sholat. Dan itu gak usah orang lain lah, Dede aja belum tentu mampu dan konsisten istiqomah melakukan itu gitu. Tapi Koko ini Masya Allah sekali sih. Begitu kuat, begitu tabah. Gak ada pilihan lain deh. Semuanya saya bercerita tanpa saya saring. Gak kita cerita pun pasti Allah tahu. Tapi mau ngucap doa kita untuk kita menceritakan aja tuh rasanya tuh gitu. Jadi saya cuman bilang gini, ya Allah ini pokoknya Engkau yang mau gitu. Jadi Engkau arahkan saya ini kemana. Apa yang harus saya lakukan gitu. Dan ya ketika lingkungan lu pilih, lingkungan itu akan membawa. Ya. Masih ada rasa kecewa gitu. Masih ada rasa ini, tapi sekarang itu semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Jadi sekarang ini, oh iya, ini segini, ya oke. Walaupun lo percaya gak, ketika semakin gue bilang, ya Allah ini, ya Allah ini, makin dihabiskan sesuatu yang menurut gue tuh, ini kenapa, kok jadi gini ya Allah gitu. Kenapa jadi gini, jadi semuanya benar Allah bersihkan deh. Bersihkan. Tuh ini aja sekarang aja berpikirnya itu Allah membersihkan. Iya. Positif banget gitu yang Koko terima. Kokonya tuh terima banget gitu. Gak ada pilihan lain. Sehingga memang ya itu jadinya yang semua bukan hanya dipikirkan tapi ya dihadapi. Dihadapi, dilewati dan terlewati kan. Iya. Jadi setiap kita pasti punya rasa sakit hati, setiap kita pasti punya rasa amarah, setiap kita pasti punya rasa dendam, pasti punya ini. Tapi ketika kita minta Allah lupakan, kita minta Allah bersihkan, nggak Allah, saya nggak mau ada rasa dendam, nggak mau ada rasa benci, nggak mau deh. Karena seketika kita keluar, saya keluar rumah pun yang aku lakukan, setiap saya keluar rumah saya selalu membiasakan diri. Saya dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Kenapa? Karena usia kita nggak pernah tahu. Atau mungkin memang sudah waktunya sholat, waktunya kita terbatas. Jadi kita masih dalam keadaan berwudu gitu. Itu Masya Allah itu hal yang ketika kita niatin nggak beban. Nggak beban. Mau sholat udah mudah. Jadi sebenarnya Allah itu mudahkan, yang mempersulit itu manusia. Menurut aku gitu. Jadi apa sih yang mesti lu gitu? Lu fokus aja sama Allah gitu. Makanya itu yang saya lakukan. Saya mau fokus. Jadi kenapa kalau di kamar sekarang
koleksi saya itu sejadah. Maunya ganti-ganti. Ya sekarang lu pergi syuting bajunya ini. Nanti kalau pergi lu ganti lagi. Ini kan kita mau ke tempat Allah nih. Begitu lagi. Masa Baju lu diganti. malam-malam lu mandi. Lu malam-malam dalam keadaan beriler, sholat. Nggak fair. Ke mall, ya lu jalan, cakep, parfum sampai wangi. Rasulullah suka sama yang wangi juga. Jadi nggak ada salahnya lu pakai parfum. Jadi saya maunya ketika menghadap dan waktunya sholat itu saya maunya dalam keadaan yang Rasulullah juga suka gitu. Makanya saya maunya seperti ini gitu. Dan tidak ada pikiran saya yang untuk saya cuman berpikir saya sudah tidak punya waktu lagi. Itu yang selalu saya pikirkan. Saya tidak punya waktu lagi untuk membenahi diri saya, mengemas diri saya lagi. Saya nggak tahu apakah ini menjadi sholat terakhir. Apakah ini menjadi wudhu saya yang terakhir. Itu yang saya pikirkan. Jadi makanya kalau mau sholat harus rapi. Mandi, wangi gitu. Jadi kalau mau adil ya harus fair. Ya, kalau ke temen, kalau kita jalan ke mall, lu cakep, pakai tas branded, pakai ini gini. Kita beli sejadah harga 800.000 kayaknya udah mahal bener. Ya, kita bisa beli barang-barang yang mahal gitu. Itu kenapa benturan itu ada karena mengingat saya punya musola di tempat terpencil. Masya Allah dek, nggak bisa masuk apapun. Jadi orang meninggal pun hanya bisa kurung batang doang karena jalurnya itu kecil sekali. Motor pun dia mesti fokus, kalau enggak ya jatuh. Gitu. Jadi di sana benar-benar sejadah atau apapun itu bukan menjadi hal yang membuat mereka jadi tidak sholat gitu. Tapi kita punya banyak fasilitas, punya banyak ini, ya Allah. Ini kita kayak sama Allah nggak boleh berhenti untuk informasikan kalau nggak ada. Islam itu semuanya mudah. Islam tuh ringan gitu. Makanya saya buat saya hal yang lu lakukan ketika dalam suasana hati yang tidak bisa lu lupakan adalah sholat. Udah sholat itu udah kunci. Menurut aku. Jadi saya pun belum bisa mampu melakukan banyak hal yang lebih. Tapi saya perlahan juga sunnahnya masih mencoba terus dilakukan gitu. Setiap hari kita pasti punya banyak salah dan dosa gitu. Jadi ya sholat taubat pun gak pernah saya lupakan. Masya Allah. Itu saya punya rasa ini saatnya saya harus punya banyak waktu buat Allah gitu. Dan saya lagi punya satu cerita ya. Saya gak cerita ke teman dulu. Cerita dulu ke Allah gitu. Pokoknya saya minta sama Allah bagaimana saya didekatkan sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya. Allah jawab seperti kita gini, ya Allah dekatkan ya Lesti, Bilar gitu, Ramzi, Gilang. Itu kan kita bekerja gak di tempat yang sama ya. Kalian di tempat yang reguler yang sama, saya enggak gitu. Tapi kan tidak menutup itu bisa kita dekat, akrab. Ternyata itu ya lu mau kanan kiri kalau Allah bilang di tengah kalian ketemu gitu. Makanya nikmat itu ketika Allah yang atur, lu nggak ngegerutu lagi, lu nggak marah lagi sama suasana gitu. Jadi ada hal yang menurut saya gini, kayaknya saya juga iman saya masih belum bisa gitu. Jadi saya tidak pernah mau ketemu sama orang yang, lu sholat ya, lu ini yang takut deh. Aku takut tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Sehingga nanti menjadi sebuah kekecewaan. Ya, akhirnya lu gak jadi keterima di sebuah pekerjaan yang baru. Kecewa sama Allah. Apa aja Allah mah gampang disalahin. Iya kan? Tapi giliran kita seneng kita gak ada yang inget. Gitu. Jadi sebagian uang kita juga sebagian ya milik orang-orang yang benar-benar memerlukan. Gitu ya, saya cuma bilang ya Allah pokoknya derasnya rezeki saya itu Allah yang atur. Ya, kecilnya, besarnya atau berhentinya Allah yang atur.
Yang penting saya nggak banyak minta, saya cuma bilang pokoknya ketika Allah sudah saatnya memanggil saya, ya saya harus dalam keadaan istiqomah ya, dan mudah-mudahan ya saya masih dalam keadaan punya wudhu. Itu aja. Itu hal yang kayaknya harus saya terus minta. Saya nggak mau minta yang punya rumah mewah, mobil bagus-bagus, udah nggak mau gitu. Tapi itu yang saya pengen itu dulu. Karena ketika urusan hati lu Allah selesaikan, kayaknya tuh Allah mudahin aja kita semuanya gitu. Jadi lu nggak ada lagi gemelut, galau, ini nggak ada. Makanya apa yang lagi gue jalanin sekarang ini, cukup lama diam. Tapi ketika berani untuk berbicara itu, ketika saya selesai sholat subuh di Masjid Nabawi. Di situ saya seperti punya jawaban yang saya harus selesaikan. Tak. Itu di luar dari jawaban saya 180 derajat. Ya, itu benar-benar saya sampaikan bagaimana saya tahu, tapi saya yakin mudah-mudahan ini jalannya Allah. Ya, karena ini saya meminta dan ini saya punya keyakinan. Gitu. Jadi makanya berprosesnya saya itu ya nggak akan pernah berhenti, pahalanya untuk Dede, pahalanya untuk Bilar gitu, pahalanya untuk Kartika Putri dan Habib Usman gitu. Karena kalian mendampingi saya dalam proses 4 tahun menjadi seorang muslim, belajar, berargumen, damai lagi, argumen lagi, damai lagi, dan akhirnya Allah kasih kenceng, saya sudah tahu bagaimana menutup jendelanya supaya tidak terhempas anginnya gitu. Jadi ya itu semua harus kita lewatin. Kalau kita hanya bisa mendengar dari omongan orang, nggak akan bisa gitu. Jadi makanya saya, lu boleh katain gue, lu boleh ini gue, tapi lu jangan hina keyakinan gue gitu. Karena lu nggak pernah tahu bagaimana sebenarnya bertumpuknya proses hidup gue ini, yang selesaikan ini Allah. Gitu, bukan lo. Jadi lu diam. Itu deh. Masya Allah. Kalau berbicara Korben nih sosoknya memang udah apalagi kalau udah ngomong serius gini ya kita tercengang gitu kalau. Iya, karena emang itu kenyataan kita kan. Iya. Luar biasa loh. Iya, Kok ya. kan tadi udah serius-serius. Ya. Sekarang main games mau nggak? Boleh, gue mah ayu. Bener ya? Iya. Karena ini biasanya yang datang ke sini itu selalu ada dikasih tantangan. Ya. Nama gamesnya itu spontan. Bukan uhuy, yuhu. Gitu. 2026 ya, ayu. Yuhu. Jadi nanti Koko harus bikin lagu secara spontan sesuai dengan gambar yang Dede liatin. Ya. Gitu. Sekarang Lagunya beruntun. enggak mesti. Okay. Ngarang aja, ngarang Okay. bebas. Ini dulu deh. Oh, karena pembawa acaranya penyanyi, Penyanyi. ya? Oh gitu balutannya. Iya, oke. Gitu. Iya. Ini tikus. Tikus. Coba mau janjian dulu Coba. nadanya. Lu masih fales deh, Safi. Coba. Iya. Om Syafiq yang salah pokoknya. Tikus. Mengapa jadi tikus? Karena kamu tikus. Tikus, kamu mau dimakan kucing. Oh tikus, lu siapa sih tikus? Tepuk tangan. Ya gitu aja yang penting. Ya, gue ikutin deh, gue mah Oke. orangnya. Satu lagi, dompet. Nah ini. Ini kita ya, ini Ya. kita banget ini isinya. Ya. Yuk, hei. Dompet ada isi dan gak ada isi. Yehe. Dompet Ihi. gak ada isi tapi ada KTP. ATM ngepas, cek saldo gak masuk.
dompet. Iya. Ada uang koin. Batro. Ya. Dompet. Gara-gara dompet. Yeay. Judulnya gara-gara dompet. Nah. Satu lagi nih terakhir. Ada lagi? Kipas Oh, angin. kipas. Oke Iya, deh. Kipas. Gue ngikutin sampai kayak itu musik irama lo. Kipas kemari, jangan kesana kesini. Udara yang panas, kita perlu kipas AC. Ala Rizky Bilar. Kipas, Kipas. kipas, Kipas. kipas. 7 lagi deh, ada nggak lu 7 lagi? Bagus loh kok. Bagus gak? Apa? Iya, Yalah, enggak nggak ada lagi yang soalnya lu puji, cuma gue doang di sini. biasanya kalau Dede ada bintang tamu penyanyi, Iya. justru malah suka kebingungan. Aduh. Nah, ini Koko Ruben pedenya luar biasa loh. Oh iya, gue parah banget. Secara industri gila, Tepuk tangan dong. gila. Karena Ya Allah. gue baik nyanyi atau pencipta lagu emang gak enak gitu. Jadi gue udah tahu. Gak berarti gue nyanyi gak enak nyiptain lagu gue bisa, gak sama-sama gak enak. Jadi gue cuek aja. Kan gini, inilah Koruben. Tepuk tangan sekali lagi untuk Koruben. Koko, Ya. menjadi seorang ayah. Ya, Apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya bagi Koruben? arti kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seorang ayah ya bisa bersama mereka itu. Jadi dalam situasi apapun. Karena setiap anak pasti punya ceritanya gitu ya. Dan ya alhamdulillah ada Onyo, ada Thalia, ada Tania gitu. Itu bukan hal yang bisa digantikan dengan apapun gitu. Setuju. Lo kita nih lagi makan nih, anak minta. Itu bisa kayak nyesel tangan kita kayaknya. Aduh mana udah kena cabe, tadi dia nggak minta lagi. Tapi sebisa mungkin ya kita kasih ke dia, iya kan? Padahal kita lagi lapar juga gitu. Tapi karena dia kayaknya seneng makanan bareng sama kita, ya jadi hal yang kayak gitu aja tuh seneng. Apalagi kalau kita dimintain tolong, seneng. Iya gak? Gitu. Ya tapi saya juga cuma percaya cerita saya sama anak Allah udah atur juga lah. Kita ikuti lembar berikutnya aja. Iya. Semuanya ada waktunya kok. Iya. Itu percaya banget. Jadi makanya Allah mudahkan mudah-mudahan insyaallah. Apa yang mau Koko sampein sama anak-anak? Buat ketiga anakku, ya Koko, Thalia, Tania tetap kalian menjadi anak yang baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Tidak ada yang bisa menjauhkan kalian. Karena sibuknya aktivitas yang kalian lakukan ya ayah tetap ada di sini gitu. Mau kapanpun gitu ya mudah-mudahan insyaallah suatu saat kita bisa kembali berkumpul berempat, saya, Onyo, Thalia dan Tania itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya memang benar-benar ya Allah ridho gitu. Ya jadi entah kapanpun saya percaya ya pasti Allah yang atur semuanya gitu. Dan ini mungkin adalah lembar demi lembar yang lagi saya lewati kecintaan saya sama anak gitu. Mau apapun, siapapun menghalangi, mau siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam telinga kalian, ya insya Allah nanti Allah tunjukkan semuanya, gitu ya. Insya Allah tunjukkan semuanya. Ya saya cuman bilang setiap pergantian hari, ya ayah selalu mengharap ada satu keajaiban. Pasti. Itu bukan karena drama, bukan itu. Tapi karena saya maunya selalu berprasangka baik setiap hari. Jadi saya percaya setiap hari pasti kita punya hal baik yang Allah kasih buat kita. Gitu. Oh mungkin hari ini saya dapat hal baiknya dari Allah itu adalah saya ketemu sama Lesti gitu. Jadi semua hal baik nggak berarti semuanya semata-mata
nggak ada transfer, nggak ada rezeki gitu, bukan. Ya. Tapi ini bertemu ini ya menjadi satu hal baik. Ini Gitu. rezeki juga ya. Rezeki. Gitu, silaturahmi terjalin, kita bisa menceritakan ini, kalian mengupload ini, semakin banyak yang melihat, semakin banyak mereka yang berpikiran positif atau makin banyak mereka yang mau mengubah, kita nggak tahu. Iya kan, makanya saya cuma bilang ucapan kalimat saya, langkah saya pokoknya Allah lah yang atur dah gitu. Harapan Koko ke depan, Iya. baik apapun lah. Kalau Atau boleh Dede khususkan untuk yang sedang Koko hadapi saat ini. Ya. Harapan Koko apa? Harapannya semuanya bisa baik-baik saja. Kembali membaik, terus membaik. Jadi kenapa akhirnya saya juga bersuara ya, menurut aku ini saya meluruskan ya, karena sudah terlalu lama saya diamkan, saya biarkan, akhirnya saya baru mau meluruskan satu-satu. Dan ini belum masih banyak yang harus saya benahi gitu, masih banyak yang harus saya benahi satu persatu gitu, supaya apa, saya ingin bagaimana semuanya bisa kembali membaik tanpa lu harus menyakiti. Tapi jangan sampai kita saatnya kita bicara malah terkesan menyakiti. Bukan itu. Ya, bukan itu. Saya atau siapapun cuman bilang gini. Baik, setiap kita kan punya masalah masing-masing. Ya, kalau tidak bisa mensupport atau tidak bisa mendoakan, ya minimal kita bisa mendoakan diri kita sendiri dulu aja. Gitu. Tapi kan ini kan karena ada hal yang saya sesalkan itu adalah ketika pemberitaan kemarin itu ya bergulir dilakukan secara live. Sebuah kata-kata yang menurut aku wow. Luar biasa ya. Pokoknya apapun itu yang sedang dihadapin Koko Ruben, harapan kita semua dibukakan selalu hati, dilembutkan selalu hatinya. Insyaallah, mudah-mudahan. Terus ya semuanya jadi baik lah. Ya. Jadi baik, bahkan jadi lebih baik, lebih baik terus ke depannya. Untuk siapa? Untuk kebaikan semua, untuk kebaikan anak-anak. Pasti. Karena pasti setiap orang pengennya tuh hidup tenang, nyaman, bahagia. Ya. Nah, menurut Dede ya Koko ini sekarang pelan-pelan udah Allah bereskan satu persatu persoalannya. Betul. Insya Allah sebentar lagi Allah kasih hadiah yang luar biasa untuk Koko Ruben. Insya Allah, mudah-mudahan ya, amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Kok. Amin. Sehat, panjang umur. Amin. Pokoknya happy terus. Ya, amin. Tepuk tangan untuk Koko Ruben. Dede tahu pastilah kalau berbicara anak mah ya. Kalau Dede tanya apa menurut Koko Ruben arti anak di mata Koko Ruben, pasti segalanya dong. Iya, segalanya, semuanya gitu. Jadi sampai saat ini pun berjuang itu semua untuk anak-anak. Jadi ketika ada orang yang, wah lu kenapa pisah, kenapa ini? Iya, karena iya. Nggak penting juga gue jelasin dulu kan, gitu. Tapi ketika kita sudah dalam posisi berpisah itu ya kita saatnya kita introspeksi, ya. Introspeksi ya. Jadi tapi introspeksi itu tidak hanya dari saya, gitu. Harusnya semuanya yang terlibat harus sama mau introspeksi. Ya. Gitu. Pokoknya semoga semuanya Iya. dewasa. Iya. Dan persoalannya apapun baik dari hal-hal kecil maupun sampai hal yang besar semuanya segera diselesaikan, segera selesai, segera dikasih kemudahan. Segera dikasih jawaban terbaik menurut Allah. Iya, itu aja. Jadi saya percaya apapun itu nanti ya itu jawaban yang terbaik dari Allah gitu. Jadi ya semoga Allah mudahkan gitu. Kalau mudahkan ya semuanya akan terasa mudah gitu. Mau nikah lagi gak sih? Aku? Kalau tanya sekarang enggak? Enggak dulu ya? Belum. Ada hal yang menurut gue. Tapi kan sebelumnya sempet deket gitu. Iya pasti. Jadi sosok pura-pura gak tahu aja ya.
menikah itu setelah aku pelajari semakin jauh itu hal yang kayaknya jangan ke bawah situasi ya. Ya. Jadi memang benar-benar menikah itu ketika lo benar sudah siap. Betul. Ya, sudah siap gitu. Mungkin kalau gue ngomong tentang pernikahan kurang pantas karena gue sendiri pun gagal gitu. Tapi yang saya pelajari dari kegagalan itu adalah bla bla bla. Gitu. Itu buat saya gitu. Tapi ketika kita lagi berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha memperbaiki diri tapi ada masih yang membahas masa lalu yang lama-lama nggak akan selesai. Hidup namanya juga. Iya, itu dia. Jadi problem hidup itu datang dari mana saja. Ya, nggak hanya dari kanan kiri, ternyata depan belakang atas bawah, wah banyak gitu. Makanya yang pertama saya balut dan saya minta lindungi adalah Allah ya lindungi saya dulu ya. Ya. Selesai itu mah selesai. Ada cewek idaman gak kira-kira? Kira-kira berandai-andai aja Ya. dulu. Misalkan ntar seberapa tahun ke depan gitu. Masa gak pengen? Pokoknya yang Allah pilihkan. Yang terbaik Gitu. aja Yang ya. terbaik. Tapi saya kepengennya udah dulu, fokus dulu lah sampai anak-anak besar dulu lah. Gitu. Jadi ya, tapi kan kita bingung. Kita juga suka bercanda sama orang kan. Tapi kalau di TV kan Iya. iya kan? Masa kita mau ngecengin orang-orang gak boleh ngecengin kita? Iya. Iya kan? Jadi gue berusaha fair aja gitu. Bercanda gitu. Tapi kalau untuk hati belum. Pengennya selesai dulu. Ya bisa kembali berkumpul sama anak-anak gitu. Kalau Allah berikan ya. Kalau enggak ya banyak sih yang harus saya pikirkan. Saya masih ada beberapa titik membangun masjid, rumah tahfiz. Terus saya lagi pelajari tentang, karena saya adalah seorang anak yatim piatu, mungkin gak ya saya punya panti asuhan gitu. Amin. Jadi saya lagi pelajari Amin, ya dari Allah. sisi yang buat saya banyak kesibukan lain kok gitu. Banyak kesibukan lain yang saya bisa kerjakan gitu. Syuting saya terus berjalan, ini terus berjalan gitu. Ya insya Allah pokoknya jika itu tidak baik ya Allah pasti jauhkan gitu. Ya. Pokoknya kalau baik ya Allah terus dekatkan. Allah terus dekatkan ya gitu. Makanya saya bilang Allah itu mudahkan gitu. Tapi kalau kita sendiri mempersulit ya udah gak bisa ngomong karena lo harus berdamai dulu dengan diri gitu. Jadi yang saya lakukan dalam doa, sholat itu ya bukan minta diberikan kesabaran. Sekarang ini adalah minta minta dikasih ketenangan, dikasih kekuatan. Udah itu aja gitu. Karena doa itu benar-benar terjadi. Dari ucapan yang kita ucap tuh benar terjadi. Dan itu yang gue rasain deh. Dan itu beneran terjadi. Gitu. Jadi aku cuman bilang ya untuk yang mereka, ya Dede pasti tahu lah ya ketika kita berproses gini mah orang yang terima ada, enggak ada. Tapi enggak sedih gue. Enggak ada, karena menurut gue gini. Karena gue pulang, gue sholat, gue masih bisa cerita sama Allah gitu, enggak sedih. Jadi lo mau ngangkat telepon. banyak ya. Jadi gue sekarang kayak banyak hal yang menurut gue lakukan kayak lebih percaya diri dibanding dulu gitu. Ini kayak gue oke nih, ini kayaknya gue oke nih gitu. Tapi ada hal-hal di titik yang gak oke gitu mereka. Yang gak terima gue it's okay. Dan kalau dulu gue tipe orang yang kenapa sih lo bete sama gue. Kenapa sih lo, sekarang gue mah enggak. Cuek aja. Jadi prinsipnya gimana tuh Ben? Ya pokoknya lu gue deh. Lu tegur gue jawab, lu mati gue nyelawat. Ya udah gitu ya. Iya. Kok terakhir nih. Ya. Menurut Ko Ruben, apa satu hal yang ingin dikenang masyarakat tentang sosok Ruben Onsu? Apa ya? Saya lebih ingin ya kalau dikenang mungkin saya nggak tahu dari sisi mana saya bisa diingat atau dikenang gitu. Nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Tapi saya mungkin bisa mengulang lagi bagaimana cerita orang itu kalau mau mendapatkan sesuatu itu adalah proses gitu. Jadi saya menjadi seorang Ruben Onsu adalah melewati proses. Jadi kalau mau ingat, kalau dikasih pilihan apa yang mau dikenang dari sosok Ruben ya Ruben Onsu itu setiap hal yang dia jalani itu adalah
dia melewati proses gitu. Walaupun prosesnya setiap kita pasti berbeda, itu beda hal gitu. Karena dalam hal yang kita jalanin, baik itu berproses, baik kita bekerja dimanapun gitu, semua nggak ada yang instan gitu. Tapi kalau kita bisa menikmati proses, akhirnya lu nggak menyalahkan suasana gitu. Dan akhirnya ketika lu meremehkan sebuah pekerjaan, lu inget proses lu mau menjadi seorang ini tuh susah gitu. Nggak gampang ya, nggak gampang, lu susah. Jadi ya itu yang harus disampaikan gitu. Mudah-mudahan itu ketika ada orang yang patah semangat ya, yang mereka bisa ingat ya, Ruben bisa menjadi seperti sekarang ini ya dia proses. Hinaan, cacian, disanjung, dieluk-elukan, dibanting lagi. Yes. Jadi gue melewati proses ini gue udah yang kesekian kali. Dan biasa aja. Ntar ujungnya gini, bermunculan yang ini. Itu udah circle. Udah sering. Ya udah roda itu. Ya. Iya. Kok makasih banyak. Terima kasih loh. Terima kasih karena Koko dari zaman Dede masih gadis ya. sampai saat ini Koko masih mau kenal Dede, masih mau ikut, ya tahu sedang dalam kondisi apa Dede dan keluarga. Terus terima kasih juga udah berkenan untuk selalu merangkul kami, Dede dan juga suami. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan Koko Allah aja yang balas. Semua doa-doa dan harapan-harapan Koko segera Allah kabulkan. Amin Ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Koko Ruben. Terima kasih. Karena udah mau sharing di Let's Talk. Terima kasih. Pokoknya semangat untuk kita semua. Ingat ya, kita itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Berbuat baik, berbuat positif, dan intinya ya udah lihat ke depan aja. Jalanin yang ada di depan mata. Harus. Selagi tidak senggol kanan kiri, pokoknya fokus sama apa yang lagi kita hadapi. Betul, amin. Sukses, terima kasih sekali lagi untuk Koko Ruben. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Let's Talk berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.